Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Kuasa karena Bapak dan Ibu memegang sertifikat manajemen risiko jenjang 5 pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti program penyegaran, program refreshment jenjang 5 sertifikasi manajemen risiko. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bagi pemegang sertifikat manajemen risiko jenjang 5, ya pokoknya semua pemegang sertifikat manajemen risiko wajib mengikuti program penyegaran atau program refreshment. Program refreshment itu harus diikuti setiap tahun sekali. Sertifikat manajemen risiko mempunyai masa berlakunya 3 tahun, sehingga pada saat sertifikat manajemen risiko akan diperpanjang, maka diperlukan bukti bahwa Bapak dan Ibu pemegang sertifikat manajemen risiko telah mengikuti program penyegaran atau program refreshment. Ya, buktinya apa? Nanti akan dikeluarkan sertifikat program refreshment. Ya, oke, lanjut ya. Kita mengetahui bahwa bank itu bisnisnya ya membeli dana, menjual dana, dan menjual jasa. Dalam membeli dana, menjual dana, dan menjual jasa, maka menimbulkan banyak resiko. Risiko ya, risiko ya minimal untuk bank umum konvensional itu ada 8 risiko. Kalau bank syariah itu ada 10 risiko. Masih ingat kan? Ya, bank umum konvensional jumlah risikonya minimum ada 8, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Inilah 8 risiko minimum yang timbul di bank umum konvensional. Kalau di bank syariah ya 8 risiko ditambah 2, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Ingat ya. Sekarang ya khusus untuk jenjang 5 ya, yang 5. Kita akan mulai dengan ya namanya juga program refreshment, penyegaran. Kita mulai dari apa sih risiko itu ya, pengertian risiko. Risiko adalah potensi kerugian bank ya, baik yang bisa diperkirakan atau expected maupun yang tidak bisa diperkirakan unexpected, yang dapat mempengaruhi net interest income-nya bank dan modalnya bank. Itu pengertian risiko. Kemudian pengertian manajemen risiko. Apa itu pengertian manajemen risiko? Manajemen risiko adalah proses atau urut-urutan dalam memanage risiko yang terdiri dari 4 urutan, 4 proses. Proses pertama adalah mengidentifikasi risiko, kemudian mengukur risiko, kemudian memantau risiko, dan keempatnya mengendalikan risiko. Itu ya. Jadi, lalu itu manajemen risiko. Kemudian tadi risiko itu di bank umum konvensional ada 8 dan bank umum syariah ada 10. Dalam memanage risiko di bank, maka bank ya tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Basel Committee dan Bank Indonesia serta OJK gitu ya. Ya, Basel Committee ya, Basel Committee. Ya, jadi ada standar Basel, terus ada lagi kita mesti tunduk kepada Bank Indonesia dan ketentuan OJK. Ya. Regulasi manajemen risiko di Indonesia kita mengenal dengan adanya 4 pilar manajemen risiko ya.
kembali lagi 4 pilar manajemen risiko. 4 pilar manajemen risiko itu ya ada 4 pilar. Yang pertama ya, kecukupan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua ya, kecukupan kebijakan, prosedur dan limit. Pilar yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian risiko serta manajemen information system risiko. Dan yang keempat adalah sistem pengendali internal yang menyeluruh. Itu 4 pilar manajemen risiko. Jadi Bapak dan Ibu harus ingat kembali, harus penyegaran kembali 4 pilar manajemen risiko. Ya, oke. Lanjut. Kita sekarang akan sedikit-sedikit ya yang terkait dengan pengelolaan risiko di bank. Ya, bank itu punya produk berupa produknya itu pemberian pinjaman, ya, menjual dana, membeli dana, dan menjual jasa. Tadi saya sampaikan dalam membeli dana, menjual dana dan menjual jasa menimbulkan banyak risiko, dan risiko yang ada di bank umum konvensional sudah saya jelaskan tadi, bank umum syariah juga sudah saya jelaskan. Ada lagi, bank itu mempunyai lebih dari satu usaha, unit usaha, dikenal dengan bank konglomerasi. Kalau bank konglomerasi, maka ya risikonya lebih banyak lagi. Bank konglomerasi yang mempunyai unit usaha syariah, yang punya bank syariah, ya apalagi punya perusahaan asuransi itu, maka risikonya bisa sampai 12. Yaitu risiko yang ada di bank konvensional 8 ditambah 2 risiko investasi timbal hasil, ditambah risiko asuransi, dan ditambah dengan risiko transaksi antar grup dalam satu konglomerasi keuangan. Itu ya. Jadi bank konglomerasi itu risikonya bisa sampai 12 minimum. Ya, kalau bank ini mempunyai unit usaha syariah atau mempunyai bank syariah. Gitu ya. Oke. Lanjut ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang tadi kita sudah menyinggung masalah penerapan 4 pilar manajemen risiko. Ya, 4 pilar manajemen risiko. Kemudian yang perlu kita ingat kembali adalah adanya business continuity management. Business continuity management ini adalah suatu proses manajemen yang terpadu dan menyeluruh untuk menjamin kegiatan operasional bank tetap dapat berfungsi walaupun terdapat gangguan atau bencana guna melindungi kepentingan para stakeholder. Business continuity management itu merupakan bagian yang terintegrasi dengan kebijakan manajemen risiko bank secara keseluruhan. Komponen yang diperlukan dalam menerapkan business continuity management yang efektif adalah 1. Ya, adanya pengawasan aktif manajemen, direksi dan komisaris. Kemudian melalui business impact analysis dan risk assessment. Yang ketiga, penyusunan business continuity plan yang memadai. Jadi ada business continuity plan yang memadai, disusun. Dilakukannya pengujian terhadap business continuity plan dan dilakukan pemeriksaan oleh auditor internalnya bank. Jadi business continuity management ya, itu suatu ketentuan yang harus diikuti oleh bank. Ya, terus ada lagi penerapan manajemen risiko terintegrasi. Ya, jadi risiko itu harus di-manage secara terintegrasi, nggak boleh silo-silo. Ya, dipimpin oleh entitas utama. Ya, paling sedikit tentang 1 ya, adanya pengawasan direksi dan dewan komisaris entitas utama. Kemudian 2, ada kecukupan kebijakan, prosedur, dan penentuan limit manajemen risiko terintegrasi. Kemudian yang ketiga,
kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi. Dan yang keempat, sistem pengendali internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi. Ya, harus ada integrated risk management. Oke. Terus ada lagi, kita mesti mempunyai apa yang disebut dengan harus tunduk kepada regulasi manajemen risiko bila terjadi kondisi khusus. Kayak kemarin itu, begitu ada COVID, itu ada regulasi manajemen risiko yang sifatnya khusus. Ya, terkait dengan kalau kejadian-kejadian kayak COVID-19 kemarin. Oke. Nah, bank umum konvensional. Lalu bagaimana? Bank kan ada bank umum syariah. Bank umum syariah. Bank umum syariah juga demikian. Ya. Karena di bank umum syariah itu ada produk yang namanya produk pemberian pembiayaan berbagai hasil, kayak disebut dengan risiko investasi. Dan di bank syariah itu yang unik, ya, bunga deposito, bunga simpanan itu nggak pas, nggak fix, tidak berbeda dengan bank konvensional, sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan risiko imbal hasil. Ya, oke. Nah, yang membedakan lagi kalau bank umum syariah itu di sana ada dewan pengawas syariah. Ya, jadi di samping dewan komisaris dan dewan direksi ada dewan pengawas syariah. Oke ya. Oke. Baik. Sekarang kita mulai masuk ke bagaimana manage risiko-risiko yang ada di bank terkait dengan jenjang 5. Gitu ya. Di lembaga sertifikasi profesi perbankan atau LSPP itu kan kemarin ujiannya itu menggunakan sistem wawancara ya. Bagi yang pengalaman di bank dan lembaga keuangannya bank di atas 3 tahun, maka wawancara portfolio. Bagi yang kurang dari 3 tahun, maka namanya DIT. Ya, sistemnya DIT. Ya, DIT itu ya wawancara, tapi si Bapak dan Ibu ini diwajibkan membuat bahan presentasi. Dari hasil presentasi itulah pertanyaan-pertanyaan Bapak diuji ya. Oke. Nah, sekarang resiko yang ada jenjang 5 itu bukan resiko ya, unit kompetensi yang ada jenjang 5 itu ada 8. Ada 8 ya. Ada 8. Ya, masih ingat kan 8 itu? Ya. 8 itu terdiri dari risiko strategik, ya, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko asuransi, risiko transaksi intragrup dalam satu konglomerasi keuangan, kemudian melakukan stress testing dan back testing, dan risiko asuransi, ya, dan mengevaluasi, menganalisa kebutuhan sistem informasi manajemen risiko. Jadi unit kompetensi yang ada jenjang 5 itu ada 8. Ya, kita mulai satu persatu. Kita akan penyegaran ya mengenai risiko strategik. Sekarang risiko strategik ya. Ya. Manajemen risiko seperti yang saya sampaikan tadi adalah proses untuk mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memantau risiko, dan mengendalikan risiko. Ya, risiko strategik juga demikian. Jadi kita akan sharing kembali bagaimana mengidentifikasi risiko strategik, kemudian mengukur risiko strategik, dan memantau risiko strategik serta mengendalikan risiko strategik. Kemudian mengkomunikasikannya ke OJK dan ke manajemen risiko strategik. Ya, oke.
Risiko strategik. Sekarang kita mulai ya. Apa sih pengertian risiko strategik? Bapak Ibu masih ingat kan? Risiko strategik adalah ya risiko risiko yang disebabkan adanya pengambilan keputusan strategik yang tidak tepat, kemudian adanya pelaksanaan daripada risiko strategik yang tidak tepat, kemudian adanya kegagalan bank dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Itu namanya risiko strategik. Ya, jadi risiko strategik itu yang paling mudah adalah bentuknya itu bank yang membuat rencana bisnis bank (RBB). Ya, jika RBB-nya itu tidak tercapai, itu akan menimbulkan risiko strategik. Jadi risiko strategik itu banyak sekali. Contoh-contohnya, umpamanya bank membuat keputusan strategik, umpamanya mau mengganti teknologi informasinya. Itu kalau tidak berhasil bisa menimbulkan risiko strategik. Ya, bank membuat rencana bisnis bank atau RBB tahunan, 5 tahunan, 3 tahunan. Jika tidak tercapai, maka bisa menimbulkan risiko strategik. Ya, atau bank mau masuk ke segmen bisnis yang baru. Biasanya bank main di retail banking, ya, terus risk appetite-nya berubah, ya. Jadi dibuatlah rencana bisnis bank, ya. Biasanya main di retail banking, tambah ke commercial banking, tambah ke corporate banking. Jadi semua segmen dilayani. Nah, penambahan segmen bisnis ini juga bisa menimbulkan risiko strategik kalau tidak tercapai. Karena ini keputusan strategis. Ya, pembuatan keputusan strategis, kemudian ya melaksanakan keputusan strategis, dan gagalnya bank dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis bisa menimbulkan risiko strategik. Oke. Nah, terus risiko strategik ini ya harus diidentifikasi, diukur, dipantau dan dikendalikan dan dikomunikasikan, ya. Komunikasi bersama dengan mengkomunikasikan profil risiko bank ke OJK dan ke manajemen. Jadi risiko strategik adalah bagian dari laporan profil risiko bank. Karena bank harus membuat laporan profil risiko ke OJK dan ke manajemen. Profil risiko ini adalah gambaran risiko, tinggi rendahnya risiko. Kalau bank konvensional ada 8, ya, kalau bank umum syariah ada 10 risiko. Ini harus dikomunikasikan ke OJK. Ya, jadi laporan profil risiko namanya. Dengan membandingkan antara ya, peringkat inherent risk, yaitu risiko sebelum dikendalikan, ya, kemudian dilaporkanlah peringkat kualitas penerapan manajemen risiko atau KPMR, kemudian ketemulah risiko neto atau residu risk atau disebut dengan profil risiko yang merupakan risiko komposit. Masih ingat ya? Oke, lanjut ya. Terus bagaimana mengidentifikasi risiko strategik? Dalam mengidentifikasi risiko strategik, maka yang harus diperhatikan adalah beberapa hal harus diperhatikan. Ya, paling tidak itu harus mengetahui apa yang disebut dengan parameter ya risiko strategik. Ya, parameter risiko strategik. Apa parameternya? Ya, parameter risiko strategik ya adalah ya,
faktor kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan bisnis. Ya, parameter kedua adalah faktor strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor posisi bisnis. Kemudian berikutnya adalah faktor pencapaian rencana bisnis bank RBB. Inilah ya parameter untuk mengidentifikasi risiko strategik. Nanti risiko strategik akan diukur juga menggunakan parameter ini. Ya, jadi kita mesti mengetahui dulu ya bagaimana ya apa itu parameter untuk mengidentifikasi risiko strategik. Kemudian dalam mengidentifikasi risiko strategik harus diperhatikan, dianalisa penerapan 4 pilar manajemen risiko strategik. Ya, 4 pilar manajemen risiko. Ya, pengawasan aktif, direksi dan komisaris. Kemudian kecukupan kebijakan, prosedur dan limit. Kemudian kecukupan proses manajemen risikonya yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, ya pemantauan dan pengendalian risiko dan manajemen information system. Kemudian pilar yang keempat adalah adanya internal control atau pengendali internal yang menyeluruh. Cara mengidentifikasi begitu. Kemudian setelah diidentifikasi menggunakan tadi ya ada 4 parameter tadi ya, maka risiko telah teridentifikasi ya. Terus risiko itu harus diukur ya, karena setelah diidentifikasi risiko harus diukur. Bagaimana mengukur risiko strategik ya? Mengukur risiko strategik ya menggunakan parameter. Sama seperti kalau kita ingin mengukur ya seseorang itu tingkat kesehatannya seberapa tinggi atau seberapa rendah gitu, pakai parameter. Parameternya umpamanya yang paling gampang itu asam urat. Asam uratnya paling tinggi 7 umpamanya. Nanti dibandingkan dengan standar kesehatannya 7. Kalau umpamanya asam urat orang itu 14, berarti orang ini dapat diidentifikasi risikonya terserang penyakitnya tinggi. Terus gula darahnya umpamanya paling tinggi 200 ya. Kalau di atas 200 berarti sangat tinggi, potensi terjadinya penyakit itu tinggi. Kemudian ya tingkat kalau di kesehatan itu tekanan darahnya ada tolak ukurnya. Kalau di atas 120/80 dianggap berpotensi ya sakitnya tinggi. Umpamanya setelah diukur tekanan darahnya 200/90, ini potensi ya sakitnya tinggi. Sama, risiko strategik juga diukur menggunakan parameter. Parameternya tadi ya, parameternya adalah faktor strategi berisiko tinggi dan berisiko rendah. Ya, kemudian faktor posisi bisnis, kemudian faktor pencapaian RBB-nya bank. Yang terakhir adalah faktor kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan bisnis. Itu parameternya. Nah, parameter ini ya manajemen punya risk appetite dan risk tolerance. Ya, risk appetite apa sih bedanya risk appetite dan risk tolerance? Nah, Bapak Ibu ingat kembali. Yang namanya risk appetite itu umumnya kualitatif. Contohnya ya, non performing loan bank dijaga serendah mungkin. Itu risk appetite. Nanti ada risk tolerance ya. Risk tolerance umpamanya non performing loan itu 2,1
gross. Itu risk tolerance. Jadi kalau risk tolerance umumnya itu kuantitatif, kalau risk appetite umumnya kualitatif. Ya. Nah, diukur menggunakan parameter dibandingkan antara risk appetite-nya, ya, bandingkan risk appetite. Jadi jika inherent risk-nya itu atau risiko sebelum dikendalikan itu melampaui risk appetite, maka dianggap potensinya, risikonya tinggi atau sangat. Nanti akar inherent risk akan di peringkat 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu risikonya berperingkat sangat tinggi, kalau 2 itu tinggi, 3 itu cukup tinggi, 4 itu tinggi, nah kalau 5 itu sangat tinggi. Jadi sekali lagi peringkat 1 itu risikonya sangat rendah, ya. Yang kedua itu rendah, yang ketiga cukup tinggi, peringkat 4 itu tinggi, peringkat 5 itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Nah, nanti inherensinya di peringkat, ya, diukur di peringkat berdasarkan risk appetite. Kemudian setelah risiko strategik itu diukur menggunakan parameter yang melewati parameter 4 tadi dianggap risikonya tinggi. Kemudian risiko strategik harus dipantau, ya, harus dipantau, ya, harus dipantau. Jadi setelah risiko strategik tadi di peringkat, risiko strategik sebelum dikendalikan, ya, inherent risk-nya di peringkat berdasarkan risk appetite, ketemulah peringkat 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu risikonya sangat rendah, yang kedua itu rendah, peringkat 3 itu cukup tinggi, peringkat 4 itu tinggi, peringkat 5 sangat tinggi, ya, maka risiko itu akan risiko strategik dipantau. Risiko strategik dipantau. Ya, dipantau. Ya. Pantau. Pemantauan ini diatur oleh OJK, ya. Masih ingat kan bahwa bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan. Bank harus punya sistem dan prosedur pemantauan risiko strategik. Kemudian pemantauan itu dilakukan oleh unit pelaksana dan SKMR, Satuan Kerja Manajemen Risiko. Masih ingat? Kemudian, ya, hasil pemantauan itu disajikan dalam laporan berkala, disampaikan kepada manajemen. Untuk apa? Ya, untuk ditindaklanjuti. Yang mana yang ditindaklanjuti? Yang tadi yang melewati risk appetite. Jadi risiko statistik dipantau, kemudian yang melampaui risk appetite akan ditindaklanjuti, dimitigasi, ya, dengan cara, ya, diturunkan frekuensi terjadinya event risiko, kemudian diturunkan dampaknya, ya. Jadi dimitigasi, ya, risiko statistik dimitigasi, ya, atau dikendalikan. Nah, tujuannya apa? Supaya yang melampaui risk appetite kembali ke risk appetite, yang melampaui risk tolerance supaya menjadi di bawah risk tolerance. Itu jadi pantauan, ya. Jadi nanti ketahuan mana yang target-target yang tidak tercapai, nah, akan dipantau, dilaporkan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti. Dan itu supaya yang di atas risk appetite menjadi sama dengan risk appetite, dan yang di atas risk tolerance menjadi di bawah risk tolerance. Itu fungsinya mitigasi dan pengendalian risiko. Kemudian, ya, diatur lagi, bank harus punya sistem backup dan prosedur pemantauan. Ya, jadi OJK ketat, ya, bank harus punya sistem dan backup prosedur pemantauan. Ya.
Nah, ya, setelah dipantau, ya, dilaporkan kepada manajemen, terus manajemen menindaklanjuti, ya, dimitigasi supaya kembali ke risk appetite. Kalau yang di atas risk tolerant menjadi di bawah risk tolerant. Oke, ya, jadi dikendalikan. Kemudian ya, risiko strategik nanti akan dikomunikasikan ke OJK dan ke manajemen. Ya, dikomunikasikan ke manajemen dan ke OJK. Ya, supaya apa? Ya, supaya sesuai dengan ketentuan, karena bank harus membuat laporan probable risiko untuk melengkapi namanya laporan tingkat kesehatan bank. Bapak Ibu masih ingat kan? Bank diwajibkan membuat laporan tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan apakah banknya itu sangat sehat, cukup sehat, ya, terus kurang sehat atau tidak sehat. Ya, itu harus dilaporkan. Masih ingat kan? Tingkat kesehatan bank itu komponennya ada 4. Yang pertama, laporan Good Corporate Governance, laporan GCG. Laporan GCG. Nanti di peringkat laporan GCG-nya, apakah peringkat 1, 2, 3, 4, atau 5. Kemudian berikutnya laporan probable risiko, risk profile. Laporan probable risiko itu di peringkat juga. Ya, peringkat 1, 2, 3, 4, atau 5. Peringkat 1 probable risikonya sangat rendah. Itu idola semua bank. Ya, idola semua bank. Maunya itu probable risikonya itu berperingkat 1, sangat rendah risikonya, sehingga kepercayaan publik kepada bank tersebut meningkat. Ya, probable risiko bisa berperingkat 2, artinya risikonya rendah. Terus peringkat 3 risikonya cukup tinggi, peringkat 4 tinggi, peringkat 5 itu sangat tinggi. Ya, probable risiko apa yang dilaporkan, yang dikomunikasikan ke OJK dan ke manajemen? Probable risiko kalau bank umum konvensional 8 risiko. Kalau bank umum syariah ada 10 risiko. Itu ya, dikomunikasikan dalam bentuk laporan probable risiko untuk melengkapi laporan tingkat kesehatan bank, TKB. Kemudian laporan tingkat kesehatan bank, komponen yang ketiga adalah laporan rentabilitas. Laporan rentabilitas. Kemudian yang terakhir, laporan permodalan. Permodalan dilaporkan, ya. Jadi laporan tingkat kesehatan banknya disampaikan ke OJK dan ke manajemen supaya ketahuan, ya, supaya OJK sebagai otoritas mengetahui, dan ujung-ujungnya ya bank itu harus transparan. Karena bank itu kan meminjam uang dari masyarakat dan meminjamkan kepada masyarakat. Masyarakat yang akan meminjamkan uang kepada bank, yang akan menaruh uang di bank, pasti salah satu yang dipertimbangkan adalah tingkat kesehatannya. Bank ini bank yang sangat sehat, atau bank yang sehat, atau bank yang cukup sehat, atau bank yang kurang sehat, atau bank yang tidak sehat. Bank yang tidak sehat pasti akan dijauhi oleh masyarakat yang akan menaruh uang di bank. Terutama ya masyarakat yang punya uang miliaran. Ya kalau yang uangnya sedikit-sedikit 5 juta, 10 juta mungkin nggak begitu concern. Tapi bank mesti transparan. Ya, menyampaikan laporan tingkat kesehatan banknya ke OJK sehingga publik pun tahu.
Thank you.